Double join juga. Waduh, artikulasinya sih menjadi mata. Lihat ini bisa. Penistaan Kamen Rider, coy. Friends, 3-0 menggila. Bayangkan friends, ya sekarang dia bikin Shin Kamen Rider Henshin. Ini filmnya tahun ini baru tayang, ya mengingatkan gua pada Kamen Rider lawas angkatan-angkatan 80-an. Gue yakin pasti suka dengan Kamen Rider yang lawas, yang belalang banget friends. Ini spesial buat para tokusatsu yang ada di seluruh Indonesia. Langsung kita unboxing 3-0 Shin. Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Mamen, yes. Of course, ini seperti yang sebelum-sebelumnya kita unboxing. Divisi terbaru dari 3-0. Fix Zero 1/6 scale. Action figure dengan material yang bagus banget. Dan yang kerennya karena dia pakai material fabrik asli. Coy, harganya relatif nggak begitu mahal friends. Di bawah 3 juta. Wow. Bukan, itu Kotaro Minami. Beda coy. Ini Shin Kamen Rider. Ya, aktornya itu si Takeshi friends. Dia diculik lah pas lagi mau motoran, diculik, dijadiin eksperimen. Ya, cyborg setengah belalang coy. Makanya buat teman-teman yang suka mau motoran, peting-peting, Pasupati Bandung, KD tah, diculik, dijadiin Kamen Rider coy. Wow, ya pengen beli nih, kalian bisa tanya di Victory Toys. Gua nggak tahu masih ada atau enggak, atau masih PO. Kalian tinggal PM IG-nya Victory Toys atau websitenya juga ada friends. Box artnya ini cakep banget. Ya, gua suka banget friends. Tampilan depannya, backgroundnya putih, dia lagi Henshin. Tulisannya masih Jepang. Oke, masih Jepang semuanya. Ini logo Fix Zero-nya, pinggirnya ada beltnya. Belakangnya ini pose andalan dari Shin Kamen Rider yang ikonik dengan shawl yang warna merah. Dilihat sekilas di sini dia matanya nyala friends. Gak tahu nyala atau enggak, tapi gue curiga walaupun nyala kita nggak dikasih baterai. Sayang banget ya. Langsung kita unboxing. Oke. Ini mohon maaf nih buat teman-teman pecinta Kamen Rider zaman sekarang yang buah-buahan atau yang Gits. Mohon maaf friends, mungkin teman-teman kurang suka dengan Shin Kamen Rider ini karena bentuknya ini masih belalang banget gitu ya, jadul banget. Yang sekarang itu Kamen Rider udah bentuknya udah futuristik gitu ya. Tapi kalau gue sejujurnya gue lebih seneng Kamen Rider yang tipe-tipe belalang gini friends. Ya, angkatan-angkatan Black RX gitulah, Shadow Moon ya. Nah, oke, dalamnya udah. Ini hati-hati, boxnya bagus banget. Artnya dapat, jadi jangan kita rusak. Dalamnya kita dikasih manual book. Seperti biasa, dia satu carik aja. Oke, matanya nyala dong. Ya, pakai baterai 2, nyala, tombol on off-nya. Oke, kemudian cara kita pasang shawl-nya, tangannya. Dikasih jubahnya juga. Bukan jubah lah, ini long coat gitu friends. Dikasih. Keren ya, shawl warna merahnya. Dan ini semuanya bahannya adalah, kalau bahannya kulit sintetis, hati-hati friends. Karena walaupun dia full artikulasi, kalau bahannya sintetis, lama-lama dia bakalan ngelotok. Sayang ya, ini not for sale. Karena ini masih promotion sample. Jadi ini prototype coy. Prototype itu deg-degan. Yang udah PO kalau hasilnya bagus, happy. Yang udah PO kalau hasilnya kurang bagus, kurang happy friends. Ya, tapi gue yakin Fix Zero ini pasti bagus lah. Nah, yang pertama ini long coat-nya. Kita bakalan cek secara kualitas. Tailor-nya bagus lah. Kemarin juga bagus soalnya. Nah, ini nih aman. Ya, kenapa? Karena long coat-nya kalau gue perhatikan dia pakai bahan fabrik asli. Kayak semacam bulu jeruk. Oke, dalamnya di furing.
Enggak ding, dalamnya nggak di furing friends. Dalamnya masih pakai sama bahannya. Dan yang menarik karena dia tuh ada sedikit kawatnya. Yang membuat kita bisa sedikit pose dia kalau lagi naik motor. Ya, kayak seolah-olah long coat-nya itu berterbangan gitu friends. Poin utamanya kalau kita perhatikan ini coat-nya benar-benar mirip dengan yang aslinya. Ya, ada kancing-kancingnya, ada sletingnya, ada kayak beltnya juga di tangannya, ada kayak gesper besinya. Oke, potongannya slim fit, jahitannya rapi, bahan materialnya pun halus pisan, Next ya, langsung si blisternya friends. Nah, masih bau-bau belalang coy. Jangkrik. Jadi trauma saya makan jangkrik ya. Nah, oh my goodness. Oke, kekhawatiran gua betul karena kita dikasih kulit sintetis. Walaupun ini kulitnya benar-benar fleksibel yang memungkinkan kita posenya pasti lebih leluasa friends. Tapi ya itulah, gua takutnya lama-kelamaan dia bakalan ngelotok, sayang ya. Ini benar-benar mainan yang collectible, nostalgia banget, kalau sampai rusak sayang friends. Oh, cuman kita sayang banget nggak dikasih head sculpt kepala si Takashi friends, nggak ada. Ya, jadi kita cuma dikasih tangan 1, 2, 3, pengganti ball joint, 4 tangan, terakhir ini sepatunya dikasih coy. Apa boots? Kenapa dikasih 2 ya? Oh, kayaknya kalau kita mau pakai yang model long coat, nah sepatunya kita pakai sepatu yang agak trendy gini men. Ya, ini dia bahannya kayak dari karet. Oke, catnya, kerut-kerutnya juga natural abis. Memang kalau udah masuk ke ranah action figure, itu artinya semuanya harus dibikin senatural mungkin dan seril mungkin friends. Esensi dari action figure. Ya, of course yang pertama esensinya itu adalah kudu bisa digerakin action figure. Yang kedua esensinya kudu dibikin seril mungkin. Oke, ini tangannya, sarung tangannya, ya nice juga. Oke, dia kayak ada pelindung-pelindung di setiap ruas-ruasnya. Tujuannya kalau dia jatuh, nukik terlalu kencang, jari-jarinya itu nggak patah friends, tapi ada pelindungnya. Kedua, tujuannya kalau dia nonjok, itu objek yang ditonjok bucat pasti ya. Ya, bucat friends. Keren sih, teksturnya, kerut-kerutnya dapat banget, warnanya juga bagus. Ini dia dapat tangan yang lagi megang stang friends, ya kan? Tapi kita nggak dikasih motor, ya. Kita nggak dikasih senjata juga sih, jadi itu kayak agak mubazir ya. Nah ini yang buat Henshin nih. Ya, nanti kita bakalan pose Henshin. Ini bisa Henshin, bisa nyabok friends. Dia kan naik motor, jadi kalau ada bocil yang naik motor, tadi helm, ya geber-geberan, cabok ku sih eta. Terakhir adalah pergelangan tangan yang lagi relax. Oke, udah. Langsung ke si action figurnya. Promotion sample. Thank you so much Victory Toys. Thank you so much 30 udah ngasih ya promotion sampelnya friends. Wih. Wangi plastiknya itu. Psycho. Tuh kan? Gue yakin teman-teman yang ngikutin Kamen Rider zaman sekarang kayaknya kurang suka dengan bentuk dan model dari si Shin Kamen Rider ini friends. Ya gue sih suka banget coy. Ya memang bagi gue pribadi Kamen Rider tuh ya kudu begini gitu. Kudu belalang gitu kan. Dan yang unik, yang kerennya, kenapa? Karena belakangnya kalau kita perhatikan ini ada rambut si orangnya friends. Oke, tuh ada rambut sedikit. Ya, walaupun memang sayang ini helmnya itu nggak bisa kita buka. Kita buka helm cuman buat ganti baterainya doang. Tuh, baterai belakangnya friends. Ya, sedangkan rambutnya dia ditanam di batok helm bagian belakang. Tuh. Gua sih berharap ya kalau helmnya dibuka langsung keluar si orangnya. Berharap, tapi kayaknya nggak mungkin friends karena mungkin terlalu rumit dan cost production terlalu mahal gitu ya. Jadi ini cuma dikasih rambut sama lehernya doang tuh. Lehernya ini masih leher manusia friends. Ya, jadi ini masih Mark 1 lah. Kamen Rider Mark 1. Oke, kemudian sialnya warna merah, tebal banget. Sialnya gede banget. Udah gitu dia juga kawat, jadi kita bisa agak sedikit tukik-tukik kayak ketiup angin gitu lah. Ya, jaket kulit. Jaket kulitnya kalau gue perhatikan
bahannya itu pasti sintetis sih. Tapi wanginya wangi kulit asli, friends. Tapi ini gue yakin sintetis lah. Kenapa? Karena studio-studio gede aja yang harganya puluhan juta dia masih pakai sintetis. Ini gue rasa sih sintetis sih. Ya. Kalau gue salah coba dikoreksi, mohon ya. Siapa tahu kan Trizero nonton ya. Tapi ini ya hebat sih mungkin ya. Sintetis zaman sekarang itu bisa dibikin semirip mungkin dengan aslinya, friends. Dan ini kulitnya itu benar-benar lembut, ya, halus, fleksibel, tekstur kulit jeruknya juga dapet. Oke, ini kulit memotoran. Nah, baru di luarnya itu ada kayak armornya. Ini kayak sayap belalangnya. Ya, kalau kalian lihat sayap belalangnya itu ada sedikit aksen-aksen mekanya, friends. Oke, karena dia kan setengah cyborg, setengah belalang. Jadi ada sedikit kayak baut-baut meka-mekanya gitu. Dan ini setiap liningnya itu dia beneran digurat ke dalam. Memberikan kesan 2D-nya lebih bagus, friends. Ya, ini ke dalam semuanya. Nah, baru depannya pun dia dikasih armor lagi. Dari bahan ini kayak plastik gitu ya. Sama dia meka-meka semi juga. Pinggir-pinggirnya ada baut-bautnya. Ya, bautnya itu beneran baut. Jadi bukannya dicat, bukannya ditempel stiker, tapi baut-baut kecil-kecil ininya dia itu beneran pakai baut, friends. Jadi memberikan kesan 2 dimensi yang lebih bagus ya. Tengahnya juga sama, ini baut. Oke. Jadi kayak seolah-olah armor depan itu benar-benar baut ke dalam badannya gitulah. Baru selebihnya dia jakit kulit normal pada umumnya. Ya, pergelangan tangannya masih dijaga yang lawas jadul, dia bulat beginian doang kayak paralon. Baru pergelangan tangannya. Nah, ini beltnya, friend. Shin. Ya, cuma sayang beltnya dia nggak bisa dilepas, nggak bisa kita mainin, nggak ada gimmick-gimmicknya, nggak bisa kita putar, nggak ada, nggak nyala juga, friends. Jadi dia beltnya mati. Ya, belt putihnya ada aksen-aksen pinggir-pinggirnya juga sampai ke belakang. Keren ya. Memang kan salah satu yang dijual sama Kamen Rider franchise-nya dari zaman dulu tuh beltnya, friends. Selain karakternya, of course, beltnya pun menjadi daya jual mereka. Ya, selain menjadi ciri khas, beltnya ini pun menjadi merchandise yang dijual dengan harga nggak murah, friends. Makanya beltnya pun penting bagi setiap Kamen Rider. Baru ke celananya, dia celananya full, pakai celana kulit, ya. Sekali lagi, gue nggak tahu ini kulit sintetis atau kulit asli, tapi dari segi looks dan dari segi sentuhan ini udah mirip sama aslinya, friends. Ya, jahitan pinggirnya juga rapi banget, kerut-kerutnya alami, tekstur kulit jeruknya juga dapat banget, ya. Nunu, maksudnya kalau celana cowok itu kan selalu ada jahitan kayak gini ya. Ini juga mirip dengan aslinya, belakangnya standar, baru dia sepatu boat. Nah, baru ke sepatunya. Ternyata beda, friends. Yang ini dia sepatunya full nyatu sama telapak kakinya. Sedangkan yang ini sepatunya itu dia misah dengan telapak kakinya sehingga artikulasi di dampal kakinya ini lebih enak, lebih leluasa tuh. Kalau ini dia nggak ada mati. Jadi bedanya cuma di situ doang, friends. Ya, gue nggak ngerti kenapa Trizero ngasih 2 sepatu. Kayak kurang kerjaan gitu ya. Padahal gue sih nggak masalah. Dia ada patahan supaya bisa digerakin, gue sih nggak ada masalah ya. Toh kalau dia lurus gini, dia pun jadi nyaru warnanya hijau sama dengan sepatunya. Jadi nggak big deals banget lah gitu ya. Tapi nggak tahu dikasih 2, friends. Mungkin biar nggak bau gitu ya. Ini kan AP boot, memotoran, kesangan, becek. Mau diganti bau, friends. Makanya dia dikasih menggantinya. Oke, sekarang kita cek untuk artikulasinya. By the way, seperti biasa, Fix Hero kita nggak dikasih base. Jadi base-nya mohon maaf, beli sendiri, friends. Adalah di Tokped, base yang akrilik. Ya, kotak gitu doang, sama ada tiangnya itu 25.000 lah. Bisa beli, friends, kalau kalian takut figurnya jatuh. Ya, dikasih base. Oke. Pertama, of course, kepalanya ini bisa 360 derajat karena dia leher dan dia ball joint. Ya, bisa ke atas. Karena ball jointnya itu ada di kepala satu lagi di leher bagian bawah, friends. Sehingga kita bisa membuat kepalanya itu lebih leluasa. Tuh kan, bisa copot kan? Ya, ini satu packnya, satu lagi situ, friends. Jadi kalau kita gelu sama si sialnya, kita bisa cabut dia. Tapi janganlah, Shin itu memang terkenal dengan sialnya gitu, friends. Oke, tangannya, tuh lihat, saking lembutnya dan lenturnya, tangannya pun bisa lurus 180 derajat tanpa takut balik lagi. Ya, ini kata gue juga kulitnya itu bahannya itu lentur banget dan fleksibel banget, friends. Oke, kedepannya dia bisa, dia agak kehalang sama armor dada depan sehingga dia nggak bisa nekuk ke depan, lencang depan tuh dia nggak bisa, friends. Dia agak nyerong ke belakang ya, ke pinggir. Oke, tapi dia bisa sampai atas, double joint juga. Waduh, artikulasinya sih menjadi mata. Lihat ini bisa
na 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 na. Penistaan Kamen Rider coy. Jangan pose sesuatu yang konyol friends. Kayak ini konyol nih. Walaupun bisa, tapi ini konyol coy. Tapi lihat bisa begini coy. Gila loh. Ya, ini mohon maaf nih, brand 1/6 action figure yang senior yang harganya udah mahal-mahal ini. Setahu gua ya, kalau bahan kulit begini nggak mungkin bisa begini friends artikulasinya. Tapi ini T-Zero artikulasinya bisa sampai sebegitunya sih. Walaupun lihat krut-krutnya udah banyak banget ya. Dan gue takut kalau ini lama-lama ngelotok sih. Makanya katanya sih ada orang-orang yang ngasih kayak pelumas si jaket kulit gitu friends, supaya lebih terawat gitu lah, dikasih pelumas supaya nggak getas dan supaya nggak ngelotok. Tapi gue rasa tetep lah yang namanya bahan begini ya, lama-lama dia bakalan ngelotok, kecuali kulit asli sih. Jadi tangannya bagus banget, badannya karena dia tebel ya armornya ya, ini agak kaku friends. Tuh, dia nggak bisa bungkuk coy, bungkuknya cuma dari pinggang doang tuh. Ya, sedangkan diafragma bagian atasnya dia nggak bisa main, ke pinggir pun dia nggak bisa main friends. Ke pinggir dia cuma ngandalin sih pinggangnya doang. Ya, muternya pun dia cuma bisa ngandalin pinggangnya doang friends. Oke, jadi untuk artikulasi ini mohon maaf agak jelek karena ininya nih, armor ininya dia nyatu friends. Harusnya sih dia misah ya. Kalau mau lebih bagus pergerakannya ini kulitnya misah. Atasnya misah, tengahnya misah, bawahnya misah. Kepotong gitu ya. Jadi kita bisa leluasa gerakin diafragmanya. Ini nggak bisa. Oke, kemudian ke beltnya. Tadi beltnya cuma bisa naik turun doang. Nggak bisa kita putar-putar, nggak bisa kita gerak-gerakin. Nggak ada gimmick-gimmicknya. Baru ke celananya. Tuh kan celananya juga mantep friends. Ya, maksimal segini. Karena dia slim fit. Oke, ke depannya. Waduh. Lihat celana jeans bisa begini coy. Tak kena goyang patah-patah. Enak lagu itu. Lihat. 90 derajat men. Dia bisa berdiri. Kakinya satu coy. Ya, dengan bahan kulit seperti ini sih. Endos. Ya, double join lututnya. Oke. Bisa ke pinggir. Sini. Nice. Tuh. Leluasa. Bisa gini juga deh ya. Oh. Kita lihat pose yang aneh friends. Ini iseng-iseng aja ya. Mohon maaf nih, Tokusatsu jangan dibully gua nih. Ya ini. Ini posenya lagi nangkep jangkrik coy. Coba bisa berdiri nggak ya? Edan! Bisa berdiri dong. Gokil! Ya, gokil friends. Dari semua Fix Zero, T-Zero yang udah kita unboxing, semua artikulasinya memuaskan banget, manjain tangan banget gitu ya. Dan balancingnya, keseimbangannya luar biasa. Itu artinya yin sama yang-nya seimbang. Ya, bijinya seimbang juga. Jadi dia bisa berdiri dengan seimbang. Satu kaki kayak begini tanpa takut jatuh friends. Gua puter pun dia masih seimbang tuh. Bising, itu mah bang, editan bang. Itu mah fiksi bang, ini gue puter coy. Ya, editan dari mana lihat? Ini semuanya asli coy. Ya maklum lah ya. Tapi ini artikulasinya gila friends. Gila sih. Cuma memang sayang kita nggak dikasih senjata ya. Atau memang nggak ada senjata kali di filmnya ya. Tapi ini benar-benar nice. Satu-satunya yang bisa kita ganti adalah telapak tangannya doang friends. Ya, kita coba pakai yang mode Henshin. Oi, ketinggalan coy. Bojoinnya coy. Hah? Enggak ada antena ini mah. Oh ada ya? Bener juga sih ya. Untung si R ngomongin ini. Oh ini antenanya. Makanya ada yang aneh gitu kan. Kamen Rider tanpa antena mah sinyalnya AM coy, belum FM. Kalau ada antena jadi dia bisa dengerin Prambors. Ini antenanya nih. Ini antena kecil banget coy. Dia sengaja dipisah. Memang selalu ya kalau yang bikin Kamen Rider dia pasti nojos dari sini. Memang selalu kalau yang bikin Kamen Rider itu ya pasti dia antenanya dipisah friends, karena dia rentang dan cukup fragile ya. Kalau patah sih ini sedih friends. Oke, kita pasang dulu antenanya supaya lebih mirip belalang. Karena kalau nggak pakai ini jadi kayak Marquez ya. Sebentar, ini cara masang antenanya. Kita biasa atasnya dulu nih. Habis atasnya baru dia bawahnya. Nah, oke, dikasih 4 cadangan friends. Kalau patah kita bisa ganti. Nah, gila ya, jauh lebih ganteng ya. Ini ball joint.
Kalau kalian susah nempel, cara paling efektif dan cara yang paling lazim digunakan adalah digegel, coy. Maaf ya. Tapi ini nggak ada opsi lagi gitu ya. Nggak ada opsi lagi, friends. Makanya kalau beli BIP ya itu resikonya lah. Tapi nggak ada opsi lagi karena ini sekali nempel dia susah men nyabutnya. Jadi jorok seetik tenan naon lah. Ya. Semoga ini. Nah, kalau ini aman. Oke, kita bakalan gaya henshin. Atau enggak kita gaya najong, friends. Kayak ini nih. Tet. Coba ya. Ini sekedar gambar doang gitu kan, atau beneran bisa najong gitu. Kita cobain, friends. Rider kick sama, nggak nipu-nipu, nggak gimmick doang, tapi beneran bisa di pose rider kick. Cuman saya nggak ada base-nya. Kalau ada base-nya kita bisa berdiri begini, friends. Nice, keren. Guys, dia kayak mana? Capek. Gitu aja, teman-teman. Ini recommended, bagus banget. Gue suka banget. Ya, built-in materialnya bagus, suite luarnya keren dengan harga segini affordable. Dapat figur 1/6 yang memuaskan dan manjain mata. Keren. Minusnya ada of course. Pertama, base-nya nggak ada. Yang kedua, kurang sedikit aksesoris, friends. Tapi selebihnya perfecto. Ya, pengen beli ini kalian bisa cek di Victory Toys. Gitu aja. Gue Prasan Jaya, enjoy the footage, pose-pose yang lain. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. God bless.